amin. Fal fakiru biz zakati huwallazi la malalahu wala kasba la ikun bihi. Artinya, fal fakiru maka bermula orang fakir, biz zakati di dalam zakat, huwallazi la malalahu wala kasba, atau huwallazi la malun lahu wala kasbun. La haula wala quwata, la haulun wala quwatun boleh. Nah, begitu. Jadi yang disebut dengan orang fakir di dalam masalah zakat, orang yang kagak punya harta, orang yang kagak punya usaha. Itu fakir kan? Ya, harta di kagak punya, usaha juga di kagak punya. La ikun bihi, yang layak buatnya. Yaqa'u, yang terjadi, kullun minhuma, tiap-tiap satu daripada keduanya, au majmu'uhuma, atau yang dikumpulkan daripada keduanya, mauqi'an, sebagai satu kejadian, min hajatihi, dari hajatnya. Mana yang dibutuhkan, misalnya mat'aman, berupa makanan, wa malbasan, berupa pakaian, wa maskanan, berupa tempat tinggal, wa ghairaha, dan lain-lainnya, mimma la budda minhu, dari sesuatu yang mesti daripadanya. Ini kan tiga ini termasuk kebutuhan pokok: makan, pakaian, tempat tinggal. Ya, ini ukurannya tiga nih, saudara. Ya, makanan, pakaian, sama tempat tinggal. Ya, ini tiga-tiganya tidak bisa dipenuhi. Ya, karena dia nggak punya harta, dia kagak punya usaha, sehingga untuk memenuhi kebutuhan berupa makanan hariannya, pakaian yang dipakai setiap harinya, maupun tempat tinggal, ini yang merupakan kebutuhan pokok, ya, yang istilahnya disebut dengan kebutuhan primer, dia tidak bisa penuhi. Nah, orang yang seperti ini masuk dalam kategori fakir namanya. Sehingga nanti itu orang-orang kaya yang punya kewajiban zakat wajib memberikan kepada orang yang masuk dalam kategori fakir tadi. Orang yang kagak punya harta, nggak punya usaha, ya, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, kebutuhan yang sangat pokok, baik berupa pakaian, ya, makanan, maupun tempat tinggal. Wa ghairaha, bahkan yang lainnya, mimma labudda minhu, dari sesuatu yang mesti daripadanya, alama yaliku, atas sesuatu yang layak, bihalihi, pada saatnya itu, wa hali mamunihi, dan pada saat, ya, dia memenuhi kebutuhannya. Atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang memang mesti, tergantung dengan situasi kondisi. Kayak sekarang tuh, ya, bukan hanya mat'am malbas maskan aja, kadang-kadang juga ada alat yang memang diperlukan. Seperti orang sekarang HP itu udah jadi kebutuhan pokok gitu. Ya, coba udah di mana-mana. Ya, orang punya HP enggak? Punya. Ya, coba lihat siapa aja megang HP. Ya, pengemis aja pada megang HP sekarang. Iya, itu begitu. Jadi itu udah termasuk kebutuhan pokok juga jadinya. Nah, ini yang kata Imam Nawawi, dan segala sesuatu yang mesti, yang layak dimiliki sesuai dengan kondisinya saat itu. Ya, yang namanya perkembangan zaman kan begitu, saudara. Ya, jadi kalau dulu termasuk barang mewah mungkin, tapi sekarang HP itu bukan barang mewah lagi, cuma tergantung jenisnya. Gitu. Kalau yang namanya sekedar perlu, yang harganya sekian juga udah boleh, cukup. Tapi kan sekarang kadang-kadang HP ada yang harganya di atas tataan puluhan juta. Ya, seperti itu. Nah, itu sih namanya bukan kondisi yang penting itu. Ada tambahan barang luxnya. Tapi kalau yang memang penting, ya, yang harganya, yang penting ada bunyinya. Dibuat komunikasi bisa, udah cukup. Nah, seperti itu.
ya untuk komunikasi. Sebab alat ini utamanya buat komunikasi. Kalau yang lain-lain kan tambahan, namanya tambahan. Nah ini yang dimaksud mimma la budda minhu alama yaliku bihalihi. Ya. Kaman yahtaju ila asyaratin. Sekarang dicontohin supaya jelas gitu. Contohnya seperti orang yang butuh kepada 10, ya misalnya taruh dah asyara ini kita ganti, ya dia butuh misalnya satu hari 50.000 contoh, ya yahtaju ila asyaratin butuh kepada ya 10 atau kita ganti dengan 50.000 pikuli yaumin, setiap harinya dia harus memerlukan uang untuk kebutuhan hariannya, ya itu 50.000 misalnya. Wala yamliku, namun dia tidak punya. Tuh, aula yaktasibu, atau dia tidak bisa bekerja untuk menghasilkan tiap harinya 50.000. Illa, kecuali dia bisa menghasilkan aqalla min khamsatin, cuma ya 20.000 misalnya. Kebutuhannya ya dia harus 10. Tapi dia itu belum bisa memenuhi 10, kurang dari 5. Misal kurang dari 5, 4, 3. Kurang dari 50, ya misalnya ya 20.000 atau baru 10.000. Nah itu disebut orang fakir tuh. Jadi kurang dari separuh yang mesti ya dia penuhi. 100.000 kebutuhannya tiap hari, dia setengahnya aja belum bisa penuhi. Ya ternyata dia baru bisa memenuhi 40.000, kan kurang dari separuh. Nah itu namanya fakir. Ya. Kalau udah di atas separuh tapi masih kurang, itu namanya miskin. Seharinya dia butuh 50.000, tapi dia udah mendapatkan 30.000. Kan berarti udah separuh daripada kebutuhannya 50.000, separuhnya 25, tapi dia udah dapat 30.000. Orang ini masih kurang karena kebutuhannya 50.000, tapi dia baru mendapatkan 30.000. Nah itu juga disebut dengan miskin. Jadi naik sedikit, fakir, naik lagi miskin. Nah kalau dia udah punya uang lebih dari 50.000, kebutuhan tiap hari 50.000, ternyata dia bisa dapatkan, ya apakah hartanya memang lebih dari 50.000 atau dia bekerja yang dari pekerjaannya menghasilkan uang lebih dari 50.000, misalnya 60.000, 70.000, berarti orang itu disebut kaya. Nah begitu, itu ukurannya ya menurut Imam Nawawi tinjauan zakat. Jadi ada fakir, ada miskin. Nah fakir tuh yang paling rendah tuh saudara. Ya, jadi kalau saya mau ulangi lagi tuh, dia butuh ya hariannya 50.000, tapi dia baru bisa memenuhi kurang dari separuhnya. Separuhnya 25.000, berarti dia baru dapat ya 20.000, 15.000. Kalau dia udah memenuhi di atas separuhnya tapi masih kurang, kebutuhannya 50.000, tapi udah bisa dipenuhi 30.000, 40.000. Nah itu namanya dia orang miskin. Begitu. Nah dua-duanya tuh dapat zakat. Ya. Tapi orang kaya siapa? Dia butuh hariannya 50.000, ternyata dia udah lebih. Ya, udah bisa menghasilkan tiap harinya 60.000, 70.000 dan seterusnya. Nah, kebutuhan ini tergantung tiap-tiap orang. Jadi beda-beda. Mungkin ada orang yang hariannya butuhnya 100.000, mungkin ada yang 200.000, mungkin ada yang cuma 50.000 udah cukup dia. Nah, itu tergantung ya orangnya. Karena memang tanggungannya juga macam-macam dia. Mungkin ada orang yang sendirian gak punya tanggungan, ya 50.000 cukup. Tapi kalau dia punya tanggungan 5 orang, satu orang 50.000, 5 kali 5 250.000 dan seterusnya. Itu ya tinggal dilihat saja ya kebutuhan mereka itu. Jadi tinjauannya
ya ulama-ulama fikih terkait tentang asnaf ya atau mustahiquz zakah itu begitu. Jadi yang disebut dengan orang fakir ya orang-orang yang memang belum bisa memenuhi kebutuhannya secara full, bahkan separohnya aja belum bisa, masih di bawah separoh. Itulah yang disebut dengan fakir. Yang disebut di situ wala yamliku wala yaktasibu illa aqalla min khamsatin. Jadi dengan dia hartanya atau dengan dia bekerja belum bisa menghasilkan 5 kan baru separohnya, 5 aja belum. Nah itu disebut dengan fakir. Wal kasubu ghairu fakirin, orang yang punya usaha yang bisa menghasilkan kebutuhan hariannya ya sehingga udah terpenuhi, itu tidak disebut fakir. Ya, dia nggak punya duit sih hari ini, tapi dengan sebab dia kerja nanti dia bisa menghasilkan uang tadi. Ya kebutuhannya berapa? Ya 100.000, dengan dia kerja dapat uang 100.000. Nah itu dia udah nggak fakir lagi. Walaupun dia kagak megang duit saat itu, tapi ada usaha. Ya seperti itu. Atau orang kagak punya usaha, duitnya banyak aja. Ya seperti itu. Ya itu tetap dikategorikan orang yang kaya, tidak miskin. Ya, jadi wal kasubu ghairu fakirin, orang yang punya usaha itu tidak disebut fakir. Kenapa? Sebab dari usahanya, dari kerjaannya dia bisa menghasilkan ujroh, upah, gaji yang bisa gaji itu untuk memenuhi kebutuhannya. Wa illam yaktasib bil fi'li, sekalipun dia tidak kerja dengan ya pekerjaan, berbuatan. Kan banyak orang kagak kerja pakai fi'il. Ya, cuma duduk aja. Ya, duduk ya, tapi ya dia dapat gaji. Ya, seperti itu. Kerja mah enggak. Ada orang kerja emang benar-benar kerja macul apa, itu namanya kerja emang bil fi'li. Ya, tapi ada orang nggak kelihatannya kerja, ya itu bahkan hanya duduk-duduk saja, tapi ya dia bisa menghasilkan ujroh, upah. Nah itu juga sama. In wajada, jika memang dia menemukan man yastakmilhu, orang yang memperkerjakannya, ya emang dia kerjaannya begitu, cuma duduk-duduk doang, ya begitu. Lah itu duduk-duduk begitu namanya kerja udah. Seperti itu. Ya, kan banyak ya, semakin ya orang itu punya intelektual yang tinggi, ya semakin enak sebenarnya pekerjaannya, kan begitu. Ya, jadi semakin dia ya punya intelektual yang tinggi, dikerjakan dia ya nggak ngapa-ngapain, cuma mungkin ide-idenya yang cemerlang yang dibutuhkan. Nah seperti itu, nggak capek. Ya tinggal duduk sana, duduk sini. Ya ditempatkan fasilitas yang begitu hebat. Tapi ada juga orang yang kerjanya semata-mata ngandelin tenaga. Ya, emang dari pagi sampai sore. Ya begitu. Ada yang begitu. Jadi model-model. Tapi itu namanya iktisab semuanya. Wa qudira alal kasbi, dan dia dikira-kirakan usaha. Tuh, karena memang walaupun kelihatannya kagak kerja, tapi ya sebagai yang dipekerjakan ya seperti itu, sehingga dikira-kirakan itu dia ya bekerja juga usaha. Walaqabihi, dan layak dengannya. Wa halalahu ta'atihi, dan halal untuk dia mendapatkan ya hasil-hasilnya. Ya sehingga dengan hasilnya, gajinya, upahnya itu dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Amma fakirul aroya, adapun fakir aroya namanya. Bahwa man la naqla biyadihi, siapa fakir aroya? Orang yang memang di tangannya nggak punya uang. Ya, di tangan nggak ada uangnya. Wa innahu kifayatun min ghairihi, dan dia ada kecukupan dari yang lainnya. Dia kagak miskin juga. Ada orang kagak punya uang, gak punya apa, tapi segala kebutuhannya ada yang nanggung. Mau makan tinggal sebut, ya mau beli ini tinggal sebut, mau beli itu tinggal sebut. Lah dia kaya juga namanya. Ya itu namanya ya fakirul aroya. Itu fakirul aroya begitu. Di tangannya dia nggak punya duit. Gitu. Cuma kalau dia
ingin menyampaikan hajat kebutuhannya, dikasih aja. Lu mau apa? Tinggal sebut. Nah, seperti itu. Itu disebut juga orang kaya, tidak fakir. Tuh, jadi kalau di tangannya sih bahasa kasarnya nggak pernah punya duit dah, nggak punya uang. Tapi segala kebutuhannya ada yang cukupin. Siapa? Anak kita. Tuh anak kita kaya semua. Dia nggak punya duit. Ya kalau mau perlu apa-apa tinggal minta. Gitu. Bayar sekolah mau mahal mau ngapa dia kagak pikirin. Ya mahal kayak apa kayak dipikirin nggak? Enggak. Udah tinggal minta doang. Ya besok suruh beli ini beli itu sama gurunya. Dia kagak pikirin. Dia kaya tuh. Ya makanya paling enak jadi anak kita. Ya begitu. Kebutuhan kita dipenuhi semuanya. Nah begitu. Tuh anak tuh. Ya. Jadi setiap anak itu kaya. Makanya nggak perlu anak dikasih zakat. Orang dikaya. Ya. Itu tinggal minta doang sama babanya. Ya, nah seperti itu. Dia sekolah dibilang bayaran mahal, ya SPP-nya mahal. Sama dia mah kagak. Emang apa? Ya, dia tinggal minta. Ya, apalagi anak SD tinggal nangis ya. Gitu. Dia mau berangkat sekolah, minta ini kagak dikasih, dia nangis. Ya tinggal orang tuanya yang bingung. Nah, seperti itu. Jadi, ya dia itu termasuk ya kaya. Itu makanya paling enak jadi anak-anak udah. Ya, jadi anak-anak tuh nggak pernah berpikir macam-macam. Riang gembira aja hidupnya. Ya, kenapa riang gembira? Karena setiap kali dia mau minta dikasih. Ada yang memenuhi kebutuhannya. Nah makanya kita sebagai hamba Allah mestinya begitu seperti anak-anak. Kita nggak usah bingung-bingung. Kita punya Tuhan, ya gitu. Tinggal minta aja. Ya minta sama Allah. Seperti anak-anak merengek-rengek. Ya kepada ayahnya pasti dikasih sama orang tuanya. Ayahnya nggak punya, ibunya yang punya. Ibunya nggak punya, ayahnya di backing sama dua orang berarti. Nah, sama orang tua. Nah seperti itu anak-anak. Ya makanya anak-anak nggak ada tuh yang sedih, nggak ada yang apa, riang gembira aja. Ya mau ngapain aja dia mah dipikirin, kagak dipikirin. Nah ntar tinggal nangis doang kalau dia nggak dapet. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah disuruhnya begitu. Kalau bicara masalah ilmu tasawuf tuh begitu. Kita ini seperti anak-anak aja udah sama Allah. Ya gak usah mikirin ya buat besok bagaimana. Ya buat sebulan bagaimana. Buat ya setahun lagi bagaimana. Udah saatnya minta sama Allah. Saatnya minta sama Allah. Pasti Allah kasih. Ya seperti anak-anak ya pada saatnya ditinggal minta. Ya begitu. Wa indahu kifayatun min ghairihi fala yuqta minaz zakat. Maka orang yang seperti itu tidak boleh diberikan zakat. Seorang istri kaya juga orang istri karena nafkahnya ditanggung oleh suami. Makanya istri kagak boleh nerima zakat. Nggak boleh saya ngasih zakat kepada seorang istri dia punya suami. Ya diomelin sama suaminya ntar. Ya begitu karena seorang istri itu kaya. Dia masih ditopang oleh suaminya. Begitu. Pada yu'ta minaz zakati. Maka dia tidak diberikan ya zakat. Li'annahu ghaniyun. Karena ya dia termasuk kaya. Tuh, jadi anak kaya, istri kaya. Kenapa? Walaupun kagak megang duit, segala kebutuhannya ada yang tanggung. Siapa yang nanggung? Yaitu bisa orang tuanya, bisa suaminya, atau memang orang-orang yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang-orang tersebut. Itu tinjauan agama, begitu. Wal araya bi fathil ain jam'u ariyah. Ya. Wa hiya an-nakhlah ya'riha sahibuha. Nakhlah itu asal artinya tuh korma, pohon korma. Ya, yang dimiliki oleh sahibnya rajulan muhtajan. Seorang yang muhtajan butuh, fayaj'alulahu samaruha, maka ia jadikan ya segala buah-buahnya amaha ya secara umum semuanya. Faya'ruha ayyakniha, yaitu nanti dia akan memberikannya. Fayaqulu samaruha, maka dia akan makan segala buah-buahannya. Kita punya pun korma, oh udah enak. Ya pun korma itu berbuah terus dah.
Ya, kita nggak perlu mikirin. Kalau mau makan tinggal ya ambil, tinggal ambil. Nah, sama seperti itu. Umpamakan ya seperti itu. Ya, jadi anak, seorang istri karena memang dia ditanggung nafkahnya sama suaminya, sama orang tuanya, ya sehingga dia diumpamakan yang punya lahan kebun korma. Ya, kapan-kapan dia mau makan, itu pun korma udah tiap saat berbuah, tinggal ngambil aja. Dia kagak megang sih, tapi tinggal ngambil. Nah, seperti itu. Dia kagak megang duit, tapi segala kebutuhannya dicukupin sama orang-orang yang menunjangnya, yang mengeluarkan kewajiban ya, nafkahnya, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan ya fakir. Cukup saya kira, nanti baru wal miskin. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.